Guys, welcome back di Your Yuria Channel. Makasih untuk klik video aku yang satu ini. Yes guys, sekarang itu hari Minggu jam 3:05. Aku mau ngevlog keluar dari rumah. Aku tuh super excited banget untuk vlog aku yang kali ini karena aku bener-bener sengaja bangun subuh, bahkan aku tuh susah tidur gitu tau gak, untuk khusus vlog yang hari ini. So, kamu harus nonton sampai akhir, oke? Bagi kamu yang belum subscribe, tolong di subscribe. Kamu boleh like dan share ke teman-teman kamu semua. Stay tune. Hai, aku Yulia. Dengerin lagi ya Your Yulia channelnya. Jangan lupa like, subscribe, and share ke teman-teman kamu. Be good, be smart. Hai, welcome back to my channel, Your Yulia Channel. Terima kasih sudah klik untuk nonton video aku yang satu ini. Hari ini spesial banget, aku punya tamu, yaitu Kak Adit. Yeay! Kita tuh sekarang ada di Pangalengan guys. Kita tuh sengaja bangun pagi banget untuk sampai ke tempat yang secantik ini. Kalian harus cobain ke tempat ini karena ini tuh worth it banget sih, nggak terlalu mahal tapi pemandangannya tuh bener-bener bisa sejukin mata kalian. Oke, sekarang aku mau memperkenalkan Kak Adit. Dia ini sahabat aku, sahabat baik aku, kita udah bersahabat bertahun-tahun. Sekarang aku mau perkenalkan Kak Adit ya. Hai Kak Adit. Hai, halo. Ya, nama Kak Adit tuh panjangan siapa sih Kak Adit? Aku Aditya Lai. Ya, Kak Adit nih sekarang tuh aktivitasnya ngapain aja sih Kak Adit? Aku mahasiswa. Oh ya, dia mahasiswa S2 guys. Dia pantang menyerah banget, tetap sekolah. Gue juga pengen sekolah, cuman ya duitnya nggak ada. Kak Adit tuh selain kuliah apalagi nih aktivitasnya? Aku kerja juga, kerja buat NGO namanya Compassion. Ya kerjaannya bagus banget sih, berhati mulia kerjaannya tuh. Kalian tuh di bidang apa sih Kak Adit? Kalau boleh tahu Compassion tuh bergerak di bidang apa gitu? Compassion itu bergerak di pelayanan anak-anak. Jadi misi besar kami adalah membebaskan anak-anak dari kemiskinan. Oke. Supaya membuat gimana caranya anak-anak Indonesia ini nggak miskin lagi. Oke, pantas jadi orang kaya ya guys. Oke. Nah, terima kasih Kak Adit ya sudah mau gabung sama kita di Your Yulia Channel. Aku tuh punya pertanyaan Kak Adit. Pertanyaannya gampang banget ya guys. Cuman 3 pertanyaan. Iya, cuma 3 pertanyaan. Tadi pertanyaan pertama udah dijawab malah ya. Sekarang tinggal 2 pertanyaan sisanya. Pertanyaan kedua adalah, Kak Adit pernah nggak sih ngalamin masa-masa sulit di relationship gitu loh? Terluka atau ditinggalkan atau dilupakan gitu? Ditinggalkan enggak kali ya, terluka pernah lah ya, sekali lah ya terluka. Dilupakan dilupakan Kita nggak tahu ya. nggak tahu Nggak ya, tahu ya. mungkin dia masih udah lupa atau masih inget, nggak ngerti. Ya, betul, itu orang gimana orangnya ya. Hmm, Kak Adit emang yang terluka ini tuh udah berapa tahun pacarannya? 7 tahun. 7 tahun. Wow, bukan waktu yang sebentar ya everyone. Pasti 7 tahun masa-masa yang aduh udah cicipin senang bareng, sedih bareng ya nggak sih? Iya betul. Waktu ABG mungkin sampai dewasa gitu ya, dan akhirnya harus berpisah. Itu sakit banget. Udah move on belum? Udah dong. Great, keren. Ya kalau misalnya memang sesuatu nggak bisa dipaksain untuk jadi satu, ya kenapa harus terus dipaksakan ya? Cari aja yang lain, pasti ada. Ada ya? Iya pasti ada. Nih netizen mungkin. Oke, pertanyaan selanjutnya nih untuk Kak Adit. Kak Adit ini kan pria dewasa, sudah mengalami pasang surut dalam relationship gitu ya. Aku mau tanya dong pertanyaan yang ini tuh cuma bisa dijawab oleh orang-orang yang sudah dewasa lah gitu ya. Tipe perempuan yang layak untuk dinikahi dengan tipe perempuan yang ya udahlah dia cocok untuk jadi pacar aja, nggak cocok nih untuk diseriusin gitu, nggak cocok nih untuk dijadiin istri. Itu apa sih, gimana sih tipenya? Kita kan harus tahu ya ladies ya, dari sudut pandang pria dewasa, gimana sih perempuan yang bakal dinikahi sama laki-laki gitu loh, bakal diperjuangkan gitu. Kita mau dengar. Perempuan itu memang pada dasarnya semuanya wajib untuk dikasihi, untuk disayangi. Kita sebagai lelaki, sebagai pria itu punya tanggung jawab itu terhadap para perempuan dimanapun. Setuju. Pasangan kita, teman kita semua, orang tua semua. Tapi kalau bicara tentang perempuan yang
bisa dinikahin, perempuan yang nggak bisa dinikahin itu sebenarnya complicated. Ya, Kenapa complicated? Tiap orang pasti punya pandangan yang berbeda, gitu ya. Tiap orang pasti punya pengertian yang berbeda tentang seorang perempuan atau seorang wanita yang bisa dinikahin atau yang kayaknya nggak cocok untuk dinikahin gitu ya, ya. nggak cocok untuk ini. Kayaknya nggak usah deh nikah sama perempuan-perempuan seperti itu. Ini dalam sudut pandang saya. Yes. Perempuan yang kayaknya nggak cocok buat dinikahin itu ya perempuan yang demanding. Demandingnya itu maksudnya ke arah negatif gitu. Demanding, dia lack of trust gitu ya. Kadang suka nggak bisa naruh percaya sama pasangannya. Kemudian masalah materi, kalau cowoknya kaya nggak apa-apa. Kalau kita mampu, kita penuhin itu oke. Tapi kalau materinya udah ke arah berlebihan, konsumtif yang nggak penting, nah, aku pikir itu kalau dalam sudut pandangku, aku nggak mau nikah sama perempuan yang seperti itu. I see. Gitu. Nggak ada perhitungan gitu ya Kak Adit Iya, ya? dia nggak bisa, dia nggak punya self management, ya self management. Gitu. Kenapa perlu? Gitu. Karena pada saat perempuan nanti menikah sama prianya, sama lelakinya, kalau dia nggak punya self management, gimana dia bisa atur kehidupan setelah berdua nanti? Iya, betul. Karena bicara pernikahan itu nggak cuman si pria yang berperan, tapi si perempuan juga mesti berperan dong. Betul, setuju banget. Gitu. Kalau untuk cewek yang Layak. tipe cewek yang cocok, tipe cewek yang layak untuk diperjuangkan sampai ke pernikahan. Yes. Dalam versi saya itu ada beberapa poin ya. Yang pertama yaitu cewek yang berani untuk berkomitmen, gitu. Berani berkomitmen terhadap dirinya sendiri atau terhadap pasangannya juga. Betul. Gitu. Kalau komitmen terhadap diri sendiri itu yang gimana sih Kak Adit maksudnya? Komitmen terhadap diri sendiri itu tadi masuk di yang self management tadi. Gitu. Dia berkomitmen untuk ngatur gitu hidupnya, kemudian Bertanggung jawab gitu bertanggung ya? jawab, punya keputusan-keputusan yang baik gitu terhadap hidupnya. Karena pada saat dia bisa mencintai dirinya sendiri, dia akan sangat mudah untuk mencintai dan mengasihi orang lain. Dengan sepenuh hati dan tulus tentunya ya Kak Betul. Adit. Nah tadi perempuan yang berani berkomitmen, kemudian yang kedua itu perempuan yang cukup dewasa, gitu ya. Dewasa itu relatif sebetulnya, gitu ya. Dewasa itu bisa banyak sisi dalam pertimbangan, ya, dalam keputusan, gitu. Ya, karena memang segala sesuatu itu memang butuh pertimbangan, ya. Apalagi bicara tentang dua jadi satu itu butuh diskusi. Dalam diskusi itu kan pasti banyak pertimbangan. Betul. Kemudian dalam mengambil keputusan juga mesti dewasa, gitu. Karena bicara mengambil keputusan itu bukan untuk dirinya sendiri lagi, tapi nanti untuk pasangannya, gitu ya. Mungkin ke depan akan punya keturunan dan lain-lain. Nah itu perlu banget pertimbangan dan perhitungan. Jadi si perempuan ini dewasa dalam artian dia siap untuk berbagi hidup kali ya Kak Adit ya? Sharing kehidupan, bagaimana cara tetap menerima kekurangan pasangan kita ya nggak sih Kak Adit? Betul. Nah karena pada saat ya baik pria maupun wanitanya ya bisa menerima kekurangan masing-masing, mengapresiasi kelebihannya masing-masing, udah itu nggak ada lagi bilang kamu kurangnya begini, kamu terlalu banyak kurangnya, enggak. Nuntut banget gitu ya Kak tadi Adit aku ya? bilang demanding, demanding yang negatif. Nuntut, kamu tuh harus kayak gini, kamu tuh harus kayak gini. Actually banyak banget gak sih perempuan sekarang yang lebih menuntut? Iya kan, banyak banget ya. Aku banyak ketemu dan curhat-curhatan teman aku juga laki-laki. Katanya tuh bahwa si pasangannya ini, perempuan ini banyak banget menuntut untuk gue, kalau lu mau bikin gue bahagia ya misalnya beliin gue apa gitu ya Kak Adit ya. Serem banget ya. Terus misalnya lu harus lakukan sesuatu tanpa dia tuh lihat nih si pasangannya itu udah berjuang sedemikian rupa dan dia nggak kasih apresiasi. Persis sama dengan yang dikatakan oleh Kak Adit tadi, teman-teman. Jadi untuk perempuan-perempuan nih mungkin ini bisa dijadikan evaluasi diri gitu ya, bahwa kita itu sebagai perempuan kita tuh harus betul-betul dewasa, punya pemikiran yang terbuka, open minded gitu kan, bahwa memang setiap pasangan tuh nggak ada yang sempurna ya nggak sih Kak Adit? Betul. Harus bisa menerima, harus bisa juga berupaya untuk memperbaiki diri juga, karena waktu pasangan kita lihat kita berubah, mungkin pasangan kita juga mau berubah nggak sih Kak Adit? Ya, dan ini ya buat para perempuan ya di luar sana ya yang nonton channel ini, kalau kita sering dengar wanita itu adalah makhluk yang harus dimengerti, itu betul, itu nggak salah. Tapi akan lebih tepat kalau wanita pun punya pengertian terhadap pasangannya gitu. Nah pada saat wanita mengerti bahwa dirinya itu harus dimengerti dan bisa mengerti orang lain, udah
pria itu akan beruntung mendapatkan Kadit. Sukses banget gue, ya ampun. Oke, it's good banget, itu worth it tulisan banget gak sih ini percakapan kita kali ini, ladies, supaya kita tuh benar-benar bisa jadi perempuan yang lebih dewasa lagi. Oke, terima kasih ya Kak Adit. Aku punya pertanyaan lagi nih untuk Kak Adit. Menurut Kak Adit nih, laki-laki itu teh harus jadi pemimpin yang gimana sih? Satu, kedua, apakah pemimpin nih, laki-laki sebagai pemimpin nggak usah terlalu mendengarkan pendapat wanitanya atau pasangannya gitu loh? Oke. Laki itu harus jadi pemimpin yang seperti apa? Yang pasti kalau dalam sudut pandang saya itu dia mesti memimpin, menuntun si pasangannya pasti ke arah-arah yang positif lah ya. Itu arah-arah yang ya bisa spiritually gitu atau apapun, ke arah yang pasti lebih baik. Ini kan banyak banget ya everyone, laki-laki zaman sekarang tuh yang dia tuh nggak mau banget gitu loh berbagi cerita, berbagi apa yang dipikirinnya gitu, nggak mau dibagi gitu sama si perempuannya ini, sehingga ya udah akhirnya ambil keputusan sendiri. Apakah itu layak nggak sih pemimpin? Bagus nggak sih pemimpin kayak gitu di relationship gitu? Relationship itu bicara tentang dua orang, dua pribadi, dua kepala ada di dalam satu hubungan. Kalau kita adalah tipe orang yang decision taker gitu ya, kurang bisa berdiskusi, mungkin hubungannya bisa berjalan tapi nggak sehat. Iya. Nggak sehat, Toxic bisa dikatakan toxic karena gini, salah satu itu akan mengalami keterpaksaan gitu. Jadi hubungan yang baik, pemimpin yang baik, pria yang baik yang saya bisa bilang itu memang yang bisa membuat ruang untuk diskusi sama pasangannya gitu, sehingga keputusan apapun yang diambil oleh pasangan ini gitu ya, sebagai sepasang kekasih ataupun nanti ke jenjang yang berikutnya, itu adalah keputusan yang didasarkan oleh keputusan bersama gitu ya. Jadi baik si pria maupun si wanita, laki-laki atau perempuannya itu happy gitu ya. Yang pertama adalah saat kita membuka ruang diskusi buat mengambil sebuah keputusan, masing-masing itu merasa dihargai. Itu penting banget. Karena pada saat kita dihargai itu merupakan salah satu kebutuhan psikologis manusia ya. Ya betul, sangat. Nah pada saat kita bisa memenuhi kebutuhan psikologis pasangan kita, dihargai, didengar gitu ya. Didengar itu nggak cuma pria harus mendengar wanita, tapi wanita pun harus mendengar si prianya. Gitu ya. Tadi ada timbal balik. Saling ya. Saling. Nah, itu udah keputusan apapun, baik itu jelek atau buruk di mata orang lain, untuk mereka pasangan itu udah keputusan yang terbaik gitu. Jadi memang perlu banget sebagai seorang pria itu jangan pikir bahwa saya pemimpin, saya harus ambil keputusan, itu salah. Itu egois banget ya. Iya. Benar. Meskipun keputusannya keluar dari si pria, tapi proses diskusi itu ada. Yes, betul. Setuju banget nih gua. Setuju banget, ini bagus banget sih. Banget. Oke guys, ini asik banget gak sih percakapan aku sama Kak Adit. Semoga kita semua perempuan-perempuan bisa evaluasi diri. Dan untuk laki-laki, kalau kamu mau memimpin dengan baik, tolong dengarkan juga kalimat yang tadi ya, bahwa pemimpin yang baik itu memberi ruang untuk pasangannya diajak berdiskusi pula. Karena memang nanti pada akhirnya hasil diskusi itu terus diambil keputusan, pasti keputusannya pun keputusan yang terbaik karena sudah melalui proses dua orang guys. Itu baik banget sih. Terima kasih Kak Adit sudah mau ikut ke Your Yulia Channel. Nanti kita undang Kak Adit lagi ya untuk bahas tentang hal-hal yang lain yang lebih keren banget untuk diperbincangkan, untuk didiskusikan. Terima kasih buat kamu yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa di subscribe, di like, di share kemana-mana supaya banyak orang yang ditambah wawasannya. Oke, terima kasih ya. Dadah. Everyone, balik lagi sama gue. Gila sih ya, ini aduh worth it banget sih, bangun subuh-subuh susah tidur untuk dapetin segini asiknya liatin itu air. Aduh gila sih. Dimana coba di Bandung dapetin kayak ginian? Tuh lihat, asik banget gak sih? Oke, bentar lagi aku mau wawancara Kadi. Oke guys, nanti aku balik lagi ya.